Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indah Rifayana, NIM 1814080052 dengan mata kuliah Metodologi Penelitian oleh dosen pengampu Dr. Milyasari SPD MSc UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai komponen bab 1, yaitu pendahuluan. Pada komponen bab 1 pendahuluan ini, yang pertama adalah menjabarkan kriteria pemilihan judul penelitian dengan contoh. 1. Pengertian judul penelitian. Judul adalah pencerminan dari tujuan penelitian. Oleh karena itu, tujuan penelitian dirumuskan dari masalah penelitian, atau dengan kata lain, tujuan penelitian merupakan jawaban sementara dari pernyataan peneliti. Maka, judul penelitian juga mencerminkan masalah penelitian. Yang kedua yaitu fungsi sebuah judul. Fungsi sebuah judul adalah untuk menggambarkan isi atau cakupan yang akan dibahas dalam laporan penelitian. Yang ketiga, kriteria pemilihan judul lain, judul penelitian yang baik. Yang pertama, judul sebaiknya menarik minat peneliti. Yang kedua, judul yang dipilih mampu untuk dilaksanakan peneliti. Yang ketiga, judul hendak mengandung kegunaan praktis dan penting untuk diteliti. Yang keempat, judul yang dipilih hendaknya cukup data yang tersedia. Poin kedua selanjutnya yaitu menjabarkan dasar-dasar menyusun latar belakang dari aspek yuridis dan empiris. Yang pertama, landasan yuridis. Landasan yang isinya tentang peraturan atau undang-undang yang mendukung, seperti undang-undang tentang sistem pendidikan nasional dan masih banyak aturan lainnya. Contoh, melarang siswa dalam membawa handphone ke sekolah. Yang kedua yaitu landasan empiris. Di landasan ini adalah landasan yang berisi data-data nyata yang ada di lapangan, seperti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh alat indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Poin selanjutnya yaitu mengenai menjelaskan langkah-langkah mengidentifikasi masalah penelitian pendidikan. Yang pertama, pengertian identifikasi masalah. Secara umum, identifikasi masalah merupakan bagian dari proses penelitian yang dapat dipahami sebagai sesuatu upaya untuk mendefinisikan masalah yang ada dan membuat permasalah tersebut dapat diukur dan diuji. Yang kedua yaitu secara umum, identifikasi masalah terdiri dari 3 langkah, yaitu 1. Menemukan masalah yang ada atau problem. Yang kedua, mengidentifikasi sumber permasalahan atau root cause. Yang ketiga, menciptakan kalimat isu atau kalimat permasalahan atau problem statement yang menjelaskan permasalahan yang sudah diidentifikasi. Poin yang keempat yaitu tentang menjabarkan batasan masalah penelitian pendidikan. 1. Pengertian. Menurut Ridwan, batasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus, dan tidak melenceng kemana-mana. Dalam hal ini, perlu dipertimbangkan materi, kelayakan, dan keterbatasan peneliti tanpa keluar dari jalur penelitian ilmiah. Karena adanya keterbatasan waktu, biaya, tenaga, dan teori-teori. Dan agar penelitian dapat dilakukan secara lebih mendalam, maka tidak semua masalah akan diteliti. Yang kedua yaitu contohnya, berdasarkan identifikasi masalah, maka masalah peneliti ini dibatasi tentang keterlibatan siswa dalam melaksanakan ajaran agama dan kaitannya dengan komunikasi interpersonal dalam keluarga, pengendalian diri, dan hasil belajar pendidikan Islam. Objek penelitian ini adalah siswa SMU Negeri se-Jakarta Timur yang telah mempelajari mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian poin selanjutnya yaitu mengenai menjabarkan rumusan masalah penelitian. Perumusan masalah menurut Tuckman dalam Supranto adalah hubungan antara satu atau lebih variabel bebas dengan variabel tak bebas yang dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya yang mengekspresikan secara jelas hubungan satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel tak bebas. Bentuk rumusan masalah dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, rumusan masalah deskriptif. Yang kedua, rumusan masalah komparatif. Dan yang ketiga, rumusan masalah asosiatif. Selanjutnya yaitu mengenai menjabarkan tujuan penelitian. Yang pertama,
Pengertian tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan keinginan-keinginan peneliti atas hasil penelitian dengan mengentingkan indikator-indikator apa yang hendak ditemukan dalam penelitian, terutama yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian. Yang kedua yaitu tujuan penelitian terdiri atas tujuan umum dan tujuan khusus. Kemudian tentang menjabarkan tentang spesifik produk. Spesifik produk memberikan gambaran yang lengkap dan jelas tentang karakteristik produk. Produk yang dihasilkan dapat berupa model pembelajaran atau perangkat pembelajaran atau software komputer, prototip, simulasi, training kit, desain pembelajaran, alat bantu, dan atau alat evaluasi yang dapat memecahkan masalah pembelajaran. Setiap produk memiliki spesifik tertentu yang berbeda dengan produk lain. Spesifikasi komik yang dihasilkan dalam pengembangan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, komik menggunakan alur cerita rakyat Jambi. Yang kedua, komik pada mata pelajaran fisika, pokok bahasan hukum Newton. Yang ketiga, komik sebagai media pembelajaran fisika untuk menciptakan proses pembelajaran yang kreatif. Kemudian, mengenai asumsi. Yang pertama, pengertian. Asumsi dalam pengembangan merupakan pijakan untuk menentukan karakteristik produk yang dihasilkan dan pembenaran pemilihan model serta prosedur pengembangannya. Yang kedua, contoh judul penelitian. Contohnya, pengembangan komik hukum Newton berbasis cerita rakyat yang orang kayu hitam menggunakan aplikasi media Wingpen. Yang pertama, penggunaan komik hukum Newton dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan yang kedua, komik hukum Newton dapat meningkatkan pengetahuan siswa tentang cerita rakyat Jambi. Yang terakhir yaitu mengenai keterbatasan. Yang pertama, pengertian. Keterbatasan penelitian adalah keterbatasan yang tidak memaparkan keterbatasan waktu dan logistik yang dihadapi penelitian saat melakukan peneliti. Yang kedua yaitu contoh, pengembangan komik hukum Newton berbasis cerita rakyat orang kayu hitam menggunakan aplikasi Medibing Pen. Karena keterbatasan waktu, peneliti membatasi masalah hanya sampai tahap pengembangan atau development. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi siswa terhadap hukum Newton berbasis cerita rakyat orang kayu hitam sebagai media pembelajaran. Sekian pembahasan kita kali ini mengenai komponen bab 1 yaitu pendahuluan. Semoga video ini dapat membantu teman-teman. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.